Halo guys, ketemu lagi sama gua, Eja kenalin. By the way, kalian udah nyobain Kosrum dan Nusantara Project belum nih? Ya, kemarin itu Nusantara Project ada update terbaru ya, yaitu versi 2.8. Kira-kira di update kali ini, fitur dan kustomisasi apa aja ya yang akan ditawarkan? Dan buat performanya, gimana kalau kita gunakan buat bermain game? Langsung aja guys, kita review Kosrum Nusantara Project versi 2.8. Oke, kita mulai dari spesifikasi roomnya terlebih dahulu. Di update kali ini adalah versi 2.8 ya. Dengan kode name-nya itu adalah Ranggalawe. Lalu dev-nya ini yaitu Aslan, salah satu dev yang udah megang room Nusantara semenjak masih di CFW. Jadi ya, kalian nggak perlu khawatir guys buat masalah kestabilan dari roomnya ini. Next, buat security patch tanggal 5 April 2021. Dan kernelnya ini adalah kernel bawaan dari MIUI ya, versi 4.14.141. Room Nusantara di update kali ini dari sektor tampilan user interface masih sama ya dengan update sebelumnya. Lalu untuk aplikasi yang disediakan nggak begitu banyak. Ya karena Room Nusantara ini adalah versi yang vanilla. Dan kalian juga perlu menginstal GApps terlebih dahulu setelah kalian menginstal roomnya ini. Walaupun aplikasi bawaannya sedikit, tapi menurut gue sih jadi lebih enak ya. Karena tentunya kita bisa menginstal aplikasi penting apa aja nih yang nanti akan kita install di roomnya ini. Tanpa lagi repot buat hapus aplikasi bloatware yang emang jarang sekali kita gunakan. Kalau keyboard yang dipakai ini adalah keyboard dari AOSP ya. Simple sih menurut gue buat tampilannya. Dan keyboardnya juga enak ya buat ngetik, lancar, gak ada lagnya. Next di bagian quick setting, fitur yang disediakan di sini cukup lengkap ya. NFC ada, Fit Data ada, Gaming Mode ada, Kafein ada, FPS Info juga ada. Ya FPS Info ini emang ada ya. Tapi sayangnya FPS Info ini masih belum bisa digunakan di update kali ini. Nah, hal yang cukup mantul dari Room Nusantara ini yaitu tampilan user interface pada menu settingannya. Apalagi kalau kita ubah ke dalam mode dark mode. Jadi makin cakep nih buat tampilan menu settingannya. Nah, Room ini juga udah ada menu kustomisasi sendiri ya, yaitu Nusantara Wings. Walaupun di bagian menu kustomisasi roomnya ini terbilang mirip dengan room Corvus, nyatanya room Nusantara yang berada di Android 11 membekali fitur dan kustomisasi yang cukup lengkap nih dibandingkan mantannya tersebut. Misalkan di bagian tema, kita bisa mengganti tampilan tab di menu kustomisasi dari Nusantara Wings-nya ini. Ada tampilan dengan navigasi bar, tanpa navigasi bar, dan tanpa tab dari navigasi bar. Lalu untuk sistem temanya juga banyak ya, tema yang disediakan di dalam menunya ini. Dan yang paling gue suka itu adalah tema dari Nusantara Clear yang ini. Karena bisa tembus pandang nih dengan wallpaper yang kita gunakan di home screen. Kemudian di bawahnya ini ada menu pengaturan RGB aksen warna yang bisa kalian atur sesuai yang kalian mau. Di menu selanjutnya ada menu font dan buat font yang disediakan juga cukup lengkap ya. Lalu di bawahnya lagi terdapat menu navigasi bar style. Salah satu kustomisasi yang cukup penting ya agar tampilan dari roomnya ini nggak ngebosenin. Kalian bisa ganti tema navigasi bar stylenya di dalam menu ini. Selain tema navigasi bar yang keren, Room Nusantara juga memiliki kustomisasi tema panel background buat GS panel. Di menu ini kita bisa mengganti tema dari GS panelnya. Ada tema batik, kemudian tema kece, lalu tema outline, dan yang terakhir ini ada tema glassly. Selain itu, di bagian menu lock screen, Nusantara juga menyediakan banyak fitur lainnya, seperti fitur lock screen charging info, quick setting lock screen, dan juga terdapat fitur media art. Fitur dan kustomisasi lainnya dibekali oleh Room Nusantara seperti double tap di status bar untuk mematikan handphone, lalu animasi screen off, add galactic, musik equalizer, dan juga split screen. Tentunya semakin membuat roomnya ini lengkap ya untuk fitur dan kustomisasi yang disediakan. Selain memiliki kustomisasi yang cukup banyak di dalam menu Nusantara Wings, room ini juga udah memiliki fitur dari face unlock dan juga fitur app locker. Nah, kalian tahu kan kalau stok kernel Nusantara itu kernel bawaan dari MIUI yang masih kurang begitu nampol pada saat kita bermain game. Berbeda dengan kostum kernel yang kebanyakan kernelnya itu emang diperuntukkan buat bermain game. Makanya di sini gue ganti kernelnya dengan menggunakan kostum kernel. Dan kemarin sempat ada kernel yang baru keluar ya, yaitu kernel dari Unicorn. Nah, sekarang gue mau coba nih tes performanya pakai aplikasi dari Antutu.
pas gua tes menggunakan kernel dari Unicorn tanpa menggunakan settingan apapun ya. Skor yang dihasilkan oleh ROM Nusantara ini mendapatkan 303.714 poin. Tapi kalau ROM-nya ini kita buat di mode performa, skor AnTuTu yang dihasilkannya itu bisa lebih tinggi lagi ya, dan bisa tembus di 328.680 poin. Dengan skor CPU di 93 ribuan dan GPU-nya di 88 ribuan. Next pengetesan kedua, gue coba tes di aplikasi Geekbench. Mendapatkan skor sebesar 486 poin untuk single core-nya dan multi-core-nya ini sebesar 1551 poin. Lalu pengetesan terakhir, gue juga coba tes di aplikasi CPU throttling. Cukup stabil ya, waktu HP lagi dalam keadaan panas, dengan rata-rata di 184 Hz, dengan maksimal di 189 Hz, dan minimalnya di 177 Hz. Jadi, tanpa settingan apapun, ROM Nusantara yang udah dikalibrasikan dengan kernel dari Unicorn udah bisa memainkan game PUBG di settingan smooth ekstrim dengan cukup lancar ya. Lalu tosnya ini juga enak. Sambil ngerekam pun cukup stabil ya. Dan buat drop FPS masih sempat terasa sih, tapi masih terasa nyaman kok waktu gue ngegame PUBG selama kurang lebih 1 jaman. Kolaborasi ROM Nusantara dengan kernel dari Unicorn ini ngebantu gue banget ya dalam bermain game ataupun multitasking. Dan gue rasa kalian juga harus coba ya guys. Nah, buat yang terakhir untuk masalah bug gue masih belum nemu sih. Oh iya nih, paling di bagian audio aja. Masih bingung gue cara gunanya, tapi kayaknya sih ini emang di disable ya dari sananya. Nah, itu deh guys, eksperiensi gue gunain konsol ROM Nusantara Project versi 2.8 Ranggalawe di Redmi Note 8 Pro. By the way, kalian yang udah nyobain ROM ini, kernel apa lagi ya yang kira-kira cocok digunakan selain kernel dari Unicorn? Dan buat bugnya, bug apa lagi guys yang kalian temukan di dalam ROM-nya ini? Coba kalian share di kolom komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu gue ajak kalian sampai jumpa lagi ya di video gue berikutnya. Bye!